Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 merupakan PW Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kekal, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Kami bangun dengan keadaan sehat walafiat. Berkatilah segala aktivitas kami ya Tuhan pada hari ini. Kiranya segala aktivitas kami pada hari ini semuanya turut kehendak-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya.
Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salve, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan bacaan dari Injil Matius. Dalam bacaan mengisahkan tentang perumpamaan pengampunan yang tanpa batas. Di sini renungan hari ini menekankan pentingnya pengampunan tanpa batas dalam kehidupan orang Kristen. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Seperti halnya Allah yang selalu mengampuni umat-Nya. Perumpamaan tentang raja dan hambanya yang berhutang menggambarkan betapa besar pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita, dan kita pun harus mengampuni orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Beberapa poin penting dari renungan ini. Pengampunan tanpa batas. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi oleh jumlah atau frekuensi. Sebaliknya, kita harus mengampuni dengan segenap hati seperti Allah yang mengampuni kita. Kualitas pengampunan. Pengampunan bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Kita harus mengampuni dengan tulus, tanpa menyimpan dendam atau keinginan untuk membalas. Pengampunan sebagai anugerah. Pengampunan adalah anugerah yang kita terima dari Allah, dan kita harus mewariskannya kepada orang lain. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri kita dari rantai kebencian dan permusuhan. Adik-adik yang Tuhan cintai, ada dampak dari kita melakukan pengampunan. Dampak pengampunan, mengampuni orang lain membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kelimpahan dalam hidup kita. Sebaliknya, tidak mengampuni dapat menghancurkan hidup kita dan hubungan kita dengan orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Yang kedua, berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain dan melepaskan segala dendam. Yang ketiga, berdoalah agar Allah memberikan kekuatan untuk mengampuni dan dikasihi. Yang terakhir, melihat pengampunan sebagai cara untuk membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka diri pada masa depan yang lebih baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan Matius 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1, kita diingatkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, manusia tidak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Itu manusiawi. Namun, saling mengampuni dan memperbaiki diri adalah sebuah kemampuan yang Tuhan harapkan. Setiap manusia yang mampu mengampuni sesamanya berarti mempersilakan kuasa ilahi berkarya dalam dirinya untuk melakukan pengampunan itu. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan ilahi yang ada pada kita memampukan kita mengampuni secara tak terbatas. Refleksi kita pada hari ini, apakah selalu tersedia kerelaan mengampuni dalam diri kita? Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan,
Mari kita lanjut dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.